Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat petani porang dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sore hari ini teman-teman saya lagi melakukan pemantauan untuk tanaman porang saya yang saya pakaiin paranet. Nah, dan ini bibitnya berawal dari bibit katak yang paling kecil, ya itu sekilo, kalau nggak salah kemarin sekitar 5 sampai 600 biji per kilo, ya. Jadi katak porang yang paling kecil. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya melakukan liputan untuk porang saya yang ini, karena kita sudah masuk ke fase generatif di mana pertumbuhan porang sudah masuk ke fase pembentukan umbi dan katak, teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah yang sangat saya syukuri, kondisi porang ini dalam keadaan subur, ya, daunnya lebat, daunnya tebal. Dan di sini teman-teman bisa melihat salah satu contoh yang saya ambil secara dekat. Ini sudah masuk tunas ketiga, teman-teman ya. Tunas ketiga. Ini saking suburnya, kondisi daunnya saja ini begitu besar. Ini saja tangan saya ini orangnya gemuk. Nah, lebar daunnya itu sudah sebanding dengan lebar tangan saya, teman-teman. Nih. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Nah, jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tanaman porang ketika dia berumur 2 sampai 3 bulan itu sudah mulai lepas dan masuk ke fase generatif. Nah, kalau fase vegetatif di awal itu masih masuk pembentukan akar, batang, dan daun. Nah, di fase generatif ini teman-teman, porang sudah memasuki tahapan pembentukan umbi dan katak. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kondisi kataknya sudah mulai muncul ya, kayak gini. Ini ukurannya masih kecil. Ini juga ya. Ini sudah ada kataknya, teman-teman. Rata-rata sudah ada kataknya. Ini sudah punya kataknya juga, ini ya. Nah, kayak sana udah kelihatan gede juga ya. Ini saya zoom ya, saya zoom biar kelihatan kataknya. Nah, itu teman-teman, ini kelihatan banget kataknya. Ini kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada prinsipnya bahwa tanaman porang ini itu punya fase-fase tersendiri. Jadi untuk perawatannya sendiri pun kita harus perhatikan dalam hal pemberian pupuk ya. Jadi ketika kita melakukan pemupukan untuk tanaman porang, kita perhatikan kebutuhan daripada tanaman porang itu sendiri. Jadi kalau fase vegetatif berarti itu pembentukan batang, akar, dan daun ya, seperti itu. Jadi pemupukannya kalau kita menggunakan pupuk organik cair itu seharusnya kita lebih menggunakan ke pupuk yang mengandung unsur yang bisa memperbesar batang, daun, dan akar. Nah, itu dengan sendirinya akan berpengaruh ke pembuahan katak atau pertumbuhan umbi. Nah, di sini saya pun sudah melakukan persiapan untuk pemupukan yang khusus untuk pembesaran umbi dan katak ya, pembuahan katak. Nah, jadi seperti ini di kondisi yang teman-teman lihat hari ini tanaman porangnya sudah masuk tunas ketiga ya, pertumbuhan tunas ketiga yang memang kalau dilihat ini sudah terbilang besar daunnya ya. Padahal ini berawal dari bibit katak yang paling kecil loh ya. Nah, di sini untuk pembuktian bahwa ini sudah masuk tunas ketiga, contohnya yang ini teman-teman, ini sudah masuk pertumbuhan tunas yang ketiga. Nah, ini yang ini indukan yang paling kecil, paling awal. Nih katanya yang ini. Ini kelihatan saya fokuskan ya ini. Terus ini udah tunas yang kedua teman-teman, yang ini. Katanya yang ini. Nah, terus lagi ini sudah persiapan pertumbuhan tunas yang ketiga. Nah, ini yang saya maksud.
dia sudah masuk fase generatif di mana pertumbuhan katak sudah mulai muncul. Meskipun dia di tunas pertama, tunas kedua dia mulai muncul katak. Nah, di tunas ketiga pasti dia batangnya akan lebih gede lagi, dan sekalian dengan pembentukan kataknya yang lebih besar juga secara otomatis ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, buat teman-teman petani porang dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang pemula ya, ini jangan pernah takut untuk nanam porang selama kita bisa tahu cara perawatannya seperti apa. Itu tanaman porang enjoy aja ya. Dia nggak butuh perawatan khusus yang kayak tanaman lain, nggak perlu. Yang penting kita perhatikan saja pertumbuhannya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita bergeser agak ke depan lagi ya. Ini terlalu padat memang, dan ini sengaja saya padatkan seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat di antara tanaman porang ini, itu ketika menanam kemarin itu di sela-sela daripada bibit yang saya gunakan dari bibit katak, itu saya sisipin juga bibit polybag yang berasal dari spora. Contohnya yang ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Ini yang paling kecil, ini tanaman porang dari bibit menggunakan spora. Ya, ini kecil. Nih. Yang bawah ini kecil juga spora, sana spora. Nah, paling enggak dengan kita menyisipkan bibit dari spora seperti itu, ke depan kita bisa menghasilkan umbi mini ya, umbi mini. Ya nggak ada salahnya sih kita sisipin kayak gitu, karena daripada bagian tanahnya kosong, mending kita sisipi sama bibit porang dari spora. Jadi kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini yang paling kecil juga, ini dari spora. Ini dari spora. Nah, jadi demikian teman-teman, sedikit informasi dari kami channel Petani Milenial Gorontalo, di mana teman-teman yang belum mengambil keputusan untuk menanam porang, silakan menanam porang mulai dari sekarang ya. Jadi seperti itu. Nah, saya rasa sudah cukup penjelasan saya hari ini teman-teman. Demikian dari kami channel Petani Milenial Gorontalo, dengan mengucapkan terima kasih, video ini kami akhiri. Oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman juga untuk mensupport channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe, supaya channel kami ini ke depan bisa lebih berkembang lagi. Demikian dari kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.